lagi. Ya, puji Tuhan malam ini kita bisa berkumpul kembali bersama untuk bisa mengadakan kebaktian walaupun melalui Zoom ya, untuk khusus kaum pria. Ya, sebelum kita mulai nanti kita mulai dengan doa dulu. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Caleb Larmin untuk buka dalam doa dulu. Nanti langsung dilanjutkan dengan Bapak Caleb juga, Bapak Caleb Jong Dedi untuk langsung masuk ke dalam pujian. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur kami dipertemukan kembali melalui Zoom ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani kami. Juga pujian firman Tuhan, juga co-host dan host, juga kami berdoa supaya pria-pria kami boleh gabung Tuhan, dan kami berdoa supaya sinyal di setiap daerah kami berdoa semua Tuhan connect di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang berdaulat dari awal pertengahan hingga selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan langsung Pak Jong Dedi dilanjutkan dengan pujian. Ya, selamat malam Bapak pria-prianya Allah yang luar biasa. Mari kita satukan hati kita. Sekalipun kita berjauhan satu sama lain, tapi ketika kita sepakat sehati, kita percaya Roh Kudus hadir ya di rumah tangga kita masing-masing. Mari kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Biar kita berdangdut ria sebentar ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang,
sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Ya, Bapak-bapak, ada yang seminggu ini mengalami kasih kemurahan Tuhan. Ya, kalau ada yang mau bersaksi, saya berikan waktu. Ada bapak-bapak yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita menyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku
menghadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menopangku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ya aku, glory, glory, glory. Amin.
hari Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau menjamah kami malam ini Tuhan. Oh glory, ya Jesus, Jesus. Ya Allahku, ya Tuhanku. Haleluya, amin. Glory. Haleluya, haleluya, amin. Ya Yesus, oh haleluya. Oh glory, oh glory, glory. Ya aku, haleluya. Ya Yesusku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih buat hambanya Bapak John Dedi Gunawan yang telah memimpin dalam pujian dan penyembahan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas Bapak Pendeta Marga untuk menyampaikan firman. Silakan Bapak Pendeta Marga. Puji Tuhan, Shalom para pria-prianya Allah. Sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita boleh mohon pimpinan penyertaan Roh Kudus. Bapa Allah dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami para pria-prianya Allah bersekutu, berdoa, memuji Tuhan. Bahkan kami mau merenungkan firman Allah. Adalah satu sikap yang benar dan yang dikehendaki oleh Allah. Terlebih para pria-prianya Allah boleh terus-menerus dibangun dalam kebenaran firman Allah. Pada sore dan malam hari Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menguasai kami sekalian. Baik puji-pujian penyembahan sudah dinaikkan, bahkan sebentar juga sharing daripada firman Tuhan. Roh Kudus yang boleh menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih khususnya kepada para pria-prianya Allah, AMC dari Bandung. Rasanya sudah lama sekali memang saya artinya absen, tidak pernah join lagi karena kesibukan-kesibukan. Ya, sebagai hamba Allah, kita boleh taat akan setiap rancangan Allah dalam hidup ini. Namun demikian, saya percaya para pria-prianya Allah tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga terus mengalami pertumbuhan perkembangan yang dahsyat ya. Karena memang kalau kita menyadari ya, pria atau laki-laki itu memiliki sebuah potensi yang luar biasa. Nah, kenapa saya mau katakan demikian? Karena memang pada dasarnya pria itu ya memiliki sebuah DNA yang melebihi daripada hal-hal yang lain.
atau daripada makhluk-makhluk yang lain. Terutama DNA-nya Allah. Oleh karena itulah kita boleh belajar mengembangkan daripada kehidupan kerohanian kita. Namun seringkali para pria-pria juga banyak menghadapi banyak tantangan. Banyak menghadapi segala macam pergumulan, disibukkan dengan keadaan. Sehingga kalau kita boleh melihat dalam secara fenomena gereja-gereja, mungkin kita katakan lebih banyak dihadiri atau pertemuan-pertemuan lebih banyak dihadiri daripada wanita. Tetapi sesungguhnya memang pria punya sangat potensi yang luar biasa. Maka oleh karena itulah sore hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus, saya mencoba untuk men-sharingkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon izin share dulu sebentar. Ya. Ya, puji Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan untuk malam hari ini kita boleh bersama-sama men-sharingkan adalah karakter seorang pemimpin. Ya, karakter seorang pemimpin. Dan ini menjadi sesuatu hal yang penting. Bahkan pembicaraan atau pembahasan mengenai pemimpin dan karakter ini sudah jauh, ya, mungkin seusia daripada bumi ini juga. Kenapa demikian pentingnya? Karena memang pada dasarnya bumi ini ya dibuat sedemikian rupa, dirancang oleh Allah supaya ada komunitas, dan setiap komunitas, setiap persekutuan, maka di situ akan hadir yang namanya atau dibutuhkan yang namanya pemimpin di dalam persekutuan tersebut. Saya ingin melandasi pemberitaan daripada renungan firman Allah dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 sebagai dasar pijakan yang demikian berkatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jelas Petrus ini memberikan nasihat kepada gerejanya. Dan ada dua unsur yang saya lihat, kita akan penekanannya pada malam hari ini. Meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Meninggalkan dan mengikuti daripada keteladanan. Nah, para prianya Allah, kalau boleh saya katakan lagi di depan, sebagaimana di depan tadi katakan, bahwa kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan atau pemimpin, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kekurangan daripada materi untuk dibahas. Bahkan perkembangannya pun makin hari makin meningkat, ya, diperkaya dengan berbagai aspek dalam hal kepemimpinan tersebut. Maka daripada itulah, kalau boleh kita tahu, pemimpin yang adalah notabene sebagai leader itu adalah merupakan kunci. Ya, salah satu kunci dari sebuah persekutuan atau sebuah organisasi, ya, di samping daripada sebagai penggerak daripada roda kehidupan organisasi atau perkumpulan yang diadakan. Oleh karena itulah tidak berlebihan apabila ada sebuah komentar, ya, atau sebuah opini di dalam dunia ini, ya, terutama dalam dunia leadership, yaitu yang mengatakan kepemimpinan adalah masalahnya dan kepemimpinan adalah solusinya. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tetapi mengandung nilai yang sangat penting sekali, yang berfokuskan atau yang berpusatkan kepada pemimpin secara personal dan kepemimpinan dalam sistem daripada organisasi atau daripada suatu perkumpulan tersebut. Jadi kepemimpinan bisa menjadi sebuah masalah ketika kepemimpinan ini tidak
sesuai atau tidak berjalan dengan fungsinya atau mengalami penyimpangan-penyimpangan. Apakah itu kualitas daripada pemimpin itu sendiri ataupun sistem yang berkembang atau yang diberlakukan dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, kepemimpinan juga adalah merupakan solusi. Karena tanpa kepemimpinan, baik itu sistem ataupun juga namanya personalnya, pribadi daripada seorang leader, dia akan menjadi sebuah solusi, menjadi jawaban atas setiap keadaan. Pemimpin inilah yang memiliki sebuah kapasitas yang bukan sekedar hanya mencetuskan ide-ide atau membuat sebuah regulasi yang teratur, tetapi juga harus menjadi solusi bagi pertumbuhan dan perkembangan di dalam sebuah institusi, organisasi, ataupun perkumpulan tersebut. Nah, maaf. Oke. Ya. Nah, yang kedua, secara definisi saya ingin menyampaikan bahwa pemimpin itu berbicara mengenai pengaruh atau influence, ya, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Nah, kapasitas atau kompetensi yang dimaksud dapat berupa apakah itu otoritas atau pengetahuan atau posisinya atau hubungan, ya, relasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau audience. Dan inilah pengertian atau definisi pemimpin secara harafiah. Nah, sekarang kalau boleh saya jalankan bersama atau saya dampingkan dengan kepemimpinan rohani, tentu harus memiliki karakteristik yang sangat jelas yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani, yaitu pemimpin-pemimpin gereja. Dan saya percaya kita sekalian para pria-pria, ya, kita sedang bahkan sudah masuk bagian di dalam keterlibatan daripada kepemimpinan. Saya percaya para pria-prianya Allah, AMC, saudara-saudara, bapak-bapak adalah pemimpin-pemimpin, ya. Justru itulah pada sore hari ini saya hanya ingin men-sharingkan atau ingin akan membagikan, ya, sekedar kita mengingat kembali supaya hal-hal apa yang sedang kita kerjakan, kita jalankan masing-masing dalam tugas dan panggilannya tetap berjalan sesuai dengan apa yang rancangan daripada Allah. Nah, kalau saya ingin menarik sedikit ke samping, bagaimanakah karakter? Karena tadi judulnya adalah yaitu karakter seorang pemimpin. Nah, jadi ada dua hal yang perlu untuk kita kemas bersama, yaitu karakter itu sendiri dan pemimpin atau kepemimpinan. Tapi dalam konteks karakter ini, saya hanya ingin menyoroti dari sisi kerohanian, ya, yaitu ada sebuah value, nilai yang harus dibangun dalam karakter seorang pemimpin, terutama pemimpin rohani, yaitu yang pertama adalah integritas. Ini yang penting, integritas. Kedua, melayani seperti Kristus. Dan yang ketiga, mengambil keputusan melalui Roh Kudus. Ya, ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang menjadi pokok bagaimana seorang pemimpin itu memiliki karakteristik ini. Ya, apakah itu integritas, melayani seperti Kristus, dan mengambil keputusan melalui Roh Kudus. Nah, jadi ketiga hal inilah yang akan kita kembangkan bersama dalam pembahasan kita selanjutnya pada malam hari ini. Baik, sebelum mencapai itu, saya ingin hanya sekedar sharing daripada kejiwaan atau kondisi kita manusia pada umumnya. Nah, perlu kita perhatikan para pria-prianya Allah, sudah sharing saja, bahwa kehidupan seseorang, terutama manusia dan khususnya para pemimpin, itu yang nampak di permukaan itu hanya 5%, maaf, hanya 5%. Seperti sebuah gunung es, ya, sebuah gunung es di tengah lautan hanya 5%. Nah, inilah personality daripada seorang pribadi atau pemimpin.
Hanya yang nampaknya hanya cuma 5%. Tetapi yang tidak nampak itulah yang menjadi sebuah pengendali karakter dan temperamen. Ini 95%. Nah, kalau hanya kita melihat seorang pemimpin, hanya penampilannya saja, ya, mungkin hanya 5%, hanya sekilas kita mau terkesan, tapi kita tidak mengetahui akan yang lebih dalam lagi daripada sosok daripada pemimpin tersebut, yaitu karakternya. Dan inilah yang mempengaruhi. Oleh karena itu, kita tidak bisa terjebak hanya dengan formalitas atau yang bersifat kelihatan, tetapi harus mengisi atau harus membenahi, yaitu bagian yang penting dalam kehidupan seseorang, yaitu karakternya yang berjumlah 95% dan juga dengan temperamennya. Nah, ini gambarannya saja. Baik. Kemudian yang kedua ya, kita sama-sama tahu bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, pemimpin itu manusia pada umumnya memiliki dua otak kiri dan otak kanan. Ya, otak kiri dan otak kanan. Kalau kita perhatikan, otak yang kanan itu lebih banyak cenderung untuk digunakan untuk berpikir, ya, untuk menganalisa, bahkan untuk melakukan perencanaan. Itu tugasnya otak kanan. Ya. Dan laki-laki ini kecenderungannya memang harus seperti ini. Ya, pria-pria harusnya mengembangkan otak kanan. Nah, inilah yang akan terproses dalam pemikiran seseorang pemimpin. Apakah dia merencanakan sesuatu, program, kemudian dia merencanakan ke depan, dan plan-plan yang begitu banyak lompatan ke depan, visionernya lah. Saya mau katakan, disinilah kerja daripada otak kanan. Nah, inilah yang akan mempengaruhi, akan mengasah, akan memunculkan yang namanya karakter daripada seorang pemimpin. Atau saya katakan soft skill. Nah, kalau bicara dengan otak kiri, itu lebih banyak berfungsi, ya, dipengaruhi oleh perasaan, ya, untuk membangun perasaan, hubungan antara otak dengan hati. Nah, kemudian juga perkataan, setiap perbendaharaan perkataan kita, intonasi, semua komunikasi itu lebih banyak yang bekerja adalah otak yang sebelah kiri. Nah, inilah yang saya mau katakan, yang dikatakan kompetensi atau hard skill. Bagaimana hal ini harus terjadi supaya terjadi pertumbuhan atau perkembangan? Tentunya antara karakter dengan kompetensi ini harus berjalan seimbang, harus berjalan selaras. Tidak bisa hanya karakter saja tanpa kompetensi, atau kompetensi saja namun karakternya lemah. Itu tidak ideal, ya. Dan ditindaklanjuti dengan tindakan. Otak kanan akan melakukan tindakan-tindakan, yaitu memerintah supaya melakukan, mengeksekusi. Nah, inilah kompetensi yang juga harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Nah, kompetensi bisa berupa sebuah kemampuan potensial, ya, kecakapan memimpin, kecakapan melakukan berbagai aspek, negosiasikah, komunikasikah. Nah, inilah termasuk di dalamnya adalah kompetensi daripada seseorang pemimpin. Ya, saya percaya kita sudah belajar, kita sudah mengerti akan pentingnya komunikasi, pentingnya kita memberikan sebuah pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita sebagai pemimpin gereja, pemimpin komisi kah, pemimpin perusahaan, semuanya harus memiliki yang namanya kompetensi. Seorang hamba Tuhan dia harus punya kompetensi, bukan hanya karakternya saja yang baik, tapi kompetensinya juga harus ditingkatkan. Mungkin dengan dia pergi ke sekolah teologi, dia mempelajari teknologi, dia mempelajari berbagai arti disiplin ilmu. Untuk apa? Untuk melengkapi daripada pekerjaan Tuhan, melengkapi pelayanannya dengan berbagai keterampilan dan sebagainya. Nah, inilah sekedar gambaran saja di mana antara karakter dan kompetensi ini harus bekerja bersama-sama secara simultan sehingga dihasilkan keseimbangan di dalam kehidupan seorang pemimpin. Baik. Nah, dalam dunia sekuler atau pada umumnya saya mencatat
sederhana saja, sedikit saja. Ada 10 karakter, ya, 10 karakter of the good leader. Nah, ini sekedar informasi dan pengetahuan saja. 10 ini memang sangat banyak, tetapi kalau intisarinya, yaitu saya katakan tadi 3 tadi di depan adalah merupakan intisarinya. Yang pertama adalah apa? Integritas. Ya, integritas sangat jelas penting. Ini mutlak. Seorang pemimpin harus memiliki integritas. Ya, integritas yang dapat dipercaya, yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sikap penting daripada seorang pemimpin secara individu, ya, secara pribadi, berintegritas. Yang kedua, mampu memberikan sebuah pendelegasian, ya, kemampuan untuk mendelegasikan, baik kepada bawahan, kepada yang lain. Nah, inilah pendelegasian ini memang sebuah ilmu yang penting, yang merupakan tanggung jawab daripada seorang pemimpin. Bagaimana kita bisa memberikan tanggung jawab kepada bawahan atau kepada rekan sepelayanan kita di gereja, kalau kita tidak mengetahui kompetensi dan karakter daripada orang yang kita akan delegasikan. Nah, inilah seorang pemimpin harus dapat menemukan apa-apa potensi-potensi yang dimiliki oleh rekan sekerjanya, baik dia sebagai gembala, sebagai rekan sepelayanan, ataupun dalam kehidupan dalam berbagai-bagai bidang. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi. Ini juga komunikasi penting, ya. Komunikasi seorang pemimpin ya harus bisa mengkomunikasikan apa-apa yang menjadi ide atau peran-peran yang lain. Dan yang kemudian adalah self-awareness. Berbicara mengenai kesadaran diri. Self-awareness adalah kesadaran diri. Yang artinya apa? Menyadari, memiliki self-control dalam pribadinya. Tidak lepas kontrol. Jadi ada kesadaran. Terutama dalam menempatkan dalam kerendahan hati. Nah, ini. Tidak terbawa oleh keadaan, tapi dia bisa menguasai keadaan. Yang berikutnya adalah gratitude. Nah, gratitude berbicara memiliki sebuah sikap, yaitu rasa bersyukur. Selalu bisa bersyukur atas keadaan-keadaan yang terjadi. Ya, bukan hanya sekedar dalam keadaan baik mungkin kita bisa bersyukur, tapi dalam keadaan apapun kita boleh belajar bersyukur. Yang kedua, apabila ada keberhasilan dari tim, dari suatu komunitas, maka leader ini bisa mengekspresikan, ya, bagaimana dia rasa bersyukur, rasa berterima kasih, ya, sehingga akan mengurangi daripada dampak-dampak yang negatif dalam kehidupannya. Apakah itu depresi, apakah itu kecemasan, itu akan bisa mengurangi kalau kita memiliki rasa bersyukur. Dan kemudian yang berikutnya adalah learning agility, yaitu berbicara mengenai kemampuan belajar untuk cepat mengantisipasi keadaan. Cepat mengantisipasi keadaan. Situasi boleh berubah dan seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan. Oke. Kemudian influence, pengaruh. Tadi saya sudah bicarakan di depan. Yang adalah kata kunci daripada pemimpin, pengaruh. Kemudian juga ada empati. Empati sangat jelas sekali. Ya, berempati kepada rekan, berempati kepada orang-orang yang artinya yang memiliki satu keadaan yang perlu diangkat atau dibina. Dan yang berikutnya adalah yaitu courage, keberanian. Keberanian membuat keputusan, keberanian mengambil sikap. Ini leader, seorang pemimpin harus memiliki keberanian, memegang prinsip-prinsip di dalam kebenaran. Apalagi sebagai hamba Tuhan, sudah sangat jelas sekali. Berani untuk mengambil sikap, berani tidak populer, ya, berani tidak dipuji orang karena melakukan kebenaran dan atau kita mempertahankan kebenaran. Dan yang terakhir adalah respect. Ada rasa hormat, memiliki rasa hormat, memiliki sebuah kemampuan untuk menghargai daripada rekan sekerja, menghargai bawahan kita. Apakah mungkin kita bisa mengatakan dalam perkara yang sederhana ketika kita menyuruh orang-orang yang ada di bawah kita, ya, mungkin kita bisa kata ambilkan sesuatu, ya, mungkin dengan perkataan yang baik, coba tolong bantu saya, ambilkan sesuatu. Nah,
Kemudian setelah itu kita dapat, kita bisa katakan terima kasih. Ya, ada banyak pemimpin yang tidak bisa berterima kasih kepada bawahannya. Ada banyak hamba Tuhan mungkin tidak bisa berterima kasih juga kepada timnya. Tapi saya percaya, ya, pria-prianya Allah memiliki rasa respect, ya, bukan karena kita memiliki posisi yang tinggi, tetapi kehambaan atau leadernya ini adalah leader yang sungguh sudah diproses oleh kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya sederhana, bahwa kunci keberhasilan seorang pemimpin bukan keterampilan manajemen dasar saja, tetapi juga leadership skill. Itu sangat penting sekali. Leadership skill, kemampuan untuk memimpin. Kebetulan saya dipercayakan MP untuk menjabat PSDM. Dan PSDM sedang mengadakan training dan workshop, ya, sedang berlangsung untuk leadership skill. Jadi empoweringnya untuk meningkatkan. Jadi ya kebetulan panitia memberikan judul, ya sudah, tinggal saya lanjutkan saja rupanya ini. Nah, jadi leadership skill penting. Mari para pria-prianya Allah, tingkatkan potensi kemampuan kita. Bukan sekedar kita memiliki karakter saja, tetapi juga potensi kita, kemampuan kita, kompetensi penting sekali dalam berbagai-bagai aspek yang dibutuhkan, terutama dari 10 konteks tadi. Ya. Nah, sehingga kalau dapat saya simpulkan dari 10 poin tadi, ya, bisa katakan bahwa ada 3 hal yang wajib harus dipegang prinsipnya oleh seorang pemimpin, adalah kompetensi, kemudian jiwa kepemimpinan, dan integritas. Ini masih dalam konteks yaitu dunia sekuler, ya, dunia sekuler, yaitu tadi kompetensi, jiwa kepemimpinan, dan integritas. Tetapi kalau dalam rohani tadi, dalam bidang kepemimpinan rohani, yaitu saya katakan tadi adalah bagaimana memiliki integritas yang pertama, dan yang kedua melayani seperti Kristus, dan yang ketiga mengambil keputusan melalui Roh Kudus. Nah, inilah yang akan kita kembangkan lebih jauh lagi pada kesempatan malam hari ini. Baik. Bapak Ibu, maaf. Para pria-pria nyala, kepemimpinan rohani sangat identik sekali dengan yang namanya servant leadership. Nah, ini servant leadership sesuatu hal yang unik. Mungkin ada di dunia sekuler ada, tetapi mereka juga lebih banyak mengambil contoh-contoh, mengambil metode dalam kebenaran firman Allah. Jadi pemimpin rohani, karakter seorang pemimpin rohani dalam perilakunya, dia harus servant leadership. Matius pasal 20 ayat 26 dan 27 mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jelas sekali, kuat sekali firman ini. Servant leadership. Ya, Bapak, saya percaya Bapak-bapak, para pria-pria, di mana kita ditempatkan, kita semuanya adalah pemimpin. Ya, tidak terkecuali semua yang hadir pada malam hari ini lewat ibadah Zoom, AMC, kita adalah pemimpin. Ya, saudara adalah pemimpin. Leadership, servant leadership. Nah, tadi kita sudah bahas di depan dengan dasar firman Allah, di mana Rasul Petrus ingin mengingatkan supaya mereka, para murid-murid, orang percaya, dikatakan mengikuti jejak, ya, yang ditinggalkan oleh Kristus. Mari, kesempatan ini juga saya ingin mengajak kita sekalian, yaitu kita untuk meneladani, ya, teladan dan jejak daripada Tuhan Yesus sebagai praktikal, secara biblical. Ini bukan hanya sekedar pengetahuan tentang karakter, pengetahuan tentang leadership yang tadi saya sampaikan di depan, pentingnya, tetapi bagaimana itu bisa bertumbuh. Bagaimana karakter bisa bertumbuh, kemudian kompetensi juga bisa muncul dalam jiwa seorang pemimpin, ya, para pria-prianya Allah. Tidak ada konsep yang lain yang lebih tepat. Kita bersyukur
kalau kita punya idola yang luar biasa, yang sangat sempurna. Dia adalah pemimpin sejati, Kristus Yesus namanya. Ini yang harus menjadi pattern, harus menjadi pola daripada kepemimpinan pada akhir zaman ini, juga dalam kepemimpinan gereja. Nah, ada sedikit saja, ya. Ada beberapa prinsip. Saya punya 12 prinsip sebetulnya, tapi 4 prinsip saja, kelamaan, ya. 4 prinsip malam hari ini saya coba akan kembangkan. Mari kita belajar prinsip-prinsip ini, sederhana prinsipnya. Yang pertama, pengembangan. Pengembangan mengambil prinsip Nazaret. Nah, kenapa saya katakan prinsip Nazaret? Kembali lagi kepada kehidupan Kristus. Ya, sebelum Yesus menjadi pemimpin, dia sudah diproses, dibentuk sejak awal. Ya. Yesus dilahirkan di sebuah kota yang kita kenal namanya kota Bethlehem. Kemudian Yesus dibesarkan di sebuah kota daerah yang namanya Nazaret. Nah, makanya saya beri prinsip Nazaret. Ini awal daripada pembentukan proses karakter seseorang, terutama karakter ilahinya. Ya, Yesus dibesarkan di Nazaret dengan perhatian pribadi. Nah, tentunya perhatian pribadi daripada orang tuanya. Lihat bagaimana ketika ada peristiwa-peristiwa dalam diri Yesus, terutama dalam dicatat Injil Lukas pasal 2, ada satu hal yang sangat indah sekali yang dikerjakan oleh Maria sebagai ibunya. Dikatakan Maria selalu menyimpan itu dalam peristiwa itu dalam hatinya. Nah, inilah berbicara soal ada perhatian secara pribadi dari orang tua. Ya, dari orang tua dalam kepada satu pribadi. Ya. Kemudian apa? Orang tua ini juga tidak melalaikan, yaitu membawa anak yang masih muda, yang masih kanak-kanak. Bayi Yesus pada waktu itu, ia dibawa ke bait Allah untuk diserahkan. Kemudian ketika dia sudah menginjak dewasa, Yesus melakukan kunjungan ibadah dengan orang tuanya, dibawa ke Yerusalem. Ya, kalau kita baca dalam Lukas pasal 2, saya mau kutip Lukas pasal 2. Ya, ayat 39. Mulai saya membaca. Dan setelah selesai semuanya itu dilakukan menurut hukum Taurat Tuhan, kembalilah mereka ke kota Nazaret, ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Sampai situ dulu. Ya. Bagaimana Yesus mengalami pertumbuhan, proses prinsip Nazaret ini, pembentukan pribadi lewat keluarga, perhatian keluarga. Kemudian yang tidak kalah penting, yang utama adalah perhatian ilahi. Ya, sehingga dia dikatakan bahwa dia makin bertambah besar, menjadi kuat, ayat 40, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Artinya ada intervensi ilahi dalam pribadi Yesus Kristus. Dan prinsip Nazaret inilah yang harus dimulai dari pembentukan pribadi seseorang. Apabila para pria-pria, bapak-bapak, kita punya anak masing-masing, saya percaya kita punya keluarga, ada anak laki-laki atau anak perempuan, bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai orang yang dipercayakan Allah untuk membangun keluarga ini. Mulai dari kanak-kanak, sebagaimana Yesus telah dilakukan pembentukannya. Dan saya percaya keturunan kita, generasi berikutnya, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter, pemimpin-pemimpin rohani yang mempunyai nilai-nilai ilahi di dalam kehidupan pelayanannya tersebut. Kenapa? Karena dimulai dari keluarga. Ada orang berkata, pemimpin itu dilahirkan. Ada yang demikian. Tapi pemimpin juga bisa dibentuk. Pemimpin bisa diproses. Kapan kita memproses pemimpin? Dari mulai sejak sedini mungkin. Lewat orang-orang, anak-anak yang dipercayakan kepada kita sekalian. Mereka harus dibentuk. Ya, sebagaimana Kristus Yesus dibentuk oleh orang tua
oleh keluarga, dan juga oleh ilahi. Ya, baik itu dikatakan secara hukum, anak hukum, Yesus sudah dibawa ke Yerusalem, tetapi dia kembali lagi ke Nazaret tadi. Kembali ke Nazaret, kembali kepada keluarga, kembali kepada lingkungannya. Nah, disinilah yang harus menjadi titik perhatian kita untuk membentuk atau mencetak pemimpin-pemimpin daripada kehidupan kerohanian. Ya, demikian juga kalau kita memilih pemimpin, ya kita mesti tahu latar belakang daripada keluarga, bagaimana pembentukan awalnya. Tidak serta-merta seseorang bisa jadi pemimpin yang berkarakter, tapi harus melalui proses dari sejak awal. Saya mau katakan ini prinsip Nazaret. Nah, kemudian jadi bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kepemimpinan gereja pada saat ini. Nah, menjadi pemimpin yang melayani, sekali lagi, membutuhkan pertumbuhan yang berproses itu seumur hidup. Berproses. Pemimpin besar sekalipun dia masih tetap berproses. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada kita, para prianya AMC, mari jangan kita berhenti berproses untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi seorang kepala keluarga, untuk menjadi pimpinan di perusahaan, dan sebagainya dalam aspek-aspek yang Tuhan percayakan. Yang kedua, keluarga Kristen harus menjadi sarana pertumbuhan karakter, kompetensi, dan kerohanian seorang pemimpin dari keluarga lebih dahulu. Ya. Nah, kemudian lagi tidak kalah pentingnya adalah gereja. Peranan gereja dalam hal ini. Gereja lokal atau gereja yang Tuhan percayakan, di mana kita masing-masing bertumbuh, itu harus menjadi sarana untuk pelatihan formal. Yang kedua, pengajaran dan mengembangkan kepemimpinan menurut pola Kristus. Gereja harus menjadi sarana. Gereja harus menjadi media. Gereja harus menjadi sebuah institusi. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar pertemuan-pertemuan rohani. Tetapi harus menjadi sebuah media untuk melatih para pemimpin-pemimpin. Saya percaya sekalian, para pemimpin-pemimpin KPPS Agape sekarang lahir dan bertumbuh sejak awal. Ya, ada di sini Bapak Pendeta Daniel Williardi, ada yang saya kenal, terus Bapak Pendeta Dedi. Ya, ini juga kami kenal. Kita bertumbuh, bukan hanya sejak muda, dia bertumbuh di gereja sampai sekarang menjadi pemimpin. Ini buahnya. Buah daripada apa? Gereja lokal. Saya percaya yang lain-lain, bapak-bapak yang lain, para pria-pria yang lain, engkau juga dipakai, dia bertumbuh, ya, akan menjadi pemimpin-pemimpin, ya, apakah pemimpin komisi, pemimpin komsel, pemimpin pengajaran dan sebagainya dalam gereja, pemimpin misi. Nah, inilah gereja harus menjadi sebuah sarana atau media untuk terjadinya. Nah, ini saya mau katakan keteladanan daripada prinsip Nazaret. Nah, yang pertama. Yang kedua, sekarang bicara soal prinsip Yordan. Setelah Yesus dilahirkan, besar, dan siap untuk bekerja, nah sebelum itu Yesus harus masuk ke prinsip Yordan, yaitu di mana ia dibaptis di sana. Kalau saya kutip Lukas pasal yang ketiga ayat 22 mengatakan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lihat. Ini adalah sebuah hubungan antara alam nyata dengan alam yang ilahi, dengan sorga. Berarti ini merupakan sebuah hubungan yang tidak bisa terlepaskan. Ada pengaruh seseorang, pemimpin rohani, bukan sekedar dia mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi audiens, mempengaruhi jemaat, tetapi dia terlebih dahulu harus dipengaruhi dengan Roh Tuhan, dipengaruhi dengan Roh Kudus. Jelas sekali. Jadi hubungan yang utama seorang pemimpin, dia harus membangun
hubungan dengan Allah terlebih dahulu. Pemberesan komunikasi dengan Allah. Ini yang harus nyata. Sangat jelas. Sampai Allah menyatakan, aku berkenan. Nah, perkenanan inilah yang menjadi sebuah nilai penting yang membangun karakter dan membangun kompetensi daripada seorang pemimpin. Khususnya daripada hal ini pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Bukan hanya sampai di situ, tapi ada otoritas Allah, ada kuasa yang Tuhan berikan baginya. Sehingga lewat baptisan yang Yesus kerjakan ini juga menunjukkan sebuah dedikasi bahwa ia akan melaksanakan tugas Mesiasnya, tugas mesianis yang diutus Bapa ke dalam dunia ini. Sebelum Yesus melaksanakan tugas mesianisnya, dia belajar taat kepada Bapa. Dia belajar memperlihatkan sebuah keeratan hubungan. Nah, inilah yang disebut prinsip Yordan. Hubungan dengan Bapa. Demikian juga kita para pemimpin-pemimpin. Kita tidak bisa, tidak boleh meninggalkan hubungan. Dalam pertobatankah, dalam tindakan selanjutnya, ya, sehingga Allah berkenan kepada setiap para pemimpin-pemimpin rohani, khususnya para pria-prianya Allah pada malam hari ini. Bagi seorang pemimpin rohani, mendedikasikan diri untuk keselamatan jiwa-jiwa melalui berita Injil dan pelayanan kasih. Ini aplikasinya daripada prinsip Yordan ini. Dipersiapkan seorang pemimpin rohani. Bukan hanya dia pasif atau secara manajemen gereja dan sebagainya. Tetapi karakter ini yang harus dibangun. Ya, yaitu peduli dengan jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa. Rindu untuk memberitakan Injil. Dan membagikan pelayanannya dengan penuh kasih. Dedikasi diri ini yang harus mengalami pertumbuhan dalam karakter dan kompetensi seorang pemimpin rohani. Kepemimpinan rohani di bawah otoritas Roh Kudus akan menghasilkan pemimpin yang melayani seperti Kristus dan mengambil keputusan melalui Roh Kudus. Yang sebagaimana di depan sudah saya kutip tadi. Nah, ini yang harus, tiga unsur ini yang harus nampak kelihatan sebagai pemimpin rohani, yaitu di bawah menghasilkan pemimpin yang melayani seperti Kristus dan mengambil keputusan seperti Roh Kudus. Ini prinsip Yordan. Yang kedua. Sedikit lagi. Yang ketiga. Prinsip gurun. Kita tahu Yesus setelah dibaptis, kemudian dia berpuasa, dan setelah 40 hari berpuasa, di mana Yesus harus pergi dengan dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Matius pasal 4 ayat 1-11 sangat jelas secara menulis. Namun ayat pertama mengatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Apa maksud daripada prinsip gurun ini? Ya. Setelah ia membangun hubungan, ada satu proses lagi yang harus ia alami, yaitu di mana Yesus dipersiapkan untuk mengambil bagian panggilan dan hidup yang bergantung kepada Tuhan atau di bawah Roh tadi. Ya. Bukan kehendaknya untuk pergi ke padang gurun setelah berpuasa, tetapi sekali lagi oleh Roh dia dibawa. Artinya berbicara mengenai kesiapannya, kesediaannya, ya, atau penaklukan dirinya untuk apa? Untuk mengalami sebuah proses pengalaman gurunnya ini. Ya. Ini kesiapan, pematangan daripada pribadi dengan cara bergantung penuh kepada pimpinan daripada Roh Tuhan. Tidak mudah memang dalam dekade akhir zaman ini, di mana kemampuan intelektual seorang pemimpin yang diasah melalui berbagai-bagai metode, apakah itu pelatihan, training, seminar, mungkin dia memiliki wawasan, mungkin dia memiliki pengetahuan, tetapi ingat, kita tetap harus bergantung kepada Roh
Karena tanpa ketergantungan terhadap roh, ya, yaitu masuk dalam proses pengalaman gurun, maka kita tidak bisa menyelesaikan akan karya Allah, akan tugas pendelegasian yang Allah berikan kepada gereja Tuhan, kepada saudara dan saya sebagai para pemimpin-pemimpin akhir zaman ini. Ya, ada 3 sumber yang harus kita perhatikan sebagai aplikasinya. Yang pertama, Tuhan adalah sumber penyediaan fisik. Roti. Ya. Ini kan salah satu cobaan yang dikatakan iblis. Merubah batu menjadi roti. Artinya apa? Bergantung kepada firman untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah Yesus berkatakan, bukan hanya oleh roti saja manusia bisa hidup, tapi oleh firman. Oleh karena itulah, pemimpin rohani, kita harus bergantung penuhnya kepada firman. Bukan roti yang menjadi andalan kita. Bukan penyediaan sesuatu yang lahiriah. Tapi ketika bergantung kepada firman untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, pasti yang namanya kebutuhan fisik Tuhan akan sediakan. Ini kemampuan daripada karakter kita. Bergantung penuh. Yang kedua, Tuhan adalah sumber sarana spiritual. Tadi sarana fisik, sekarang sarana spiritual. Yaitu bait. Bukankah Yesus diangkat ke atas bubungan bait Allah? Kemudian dikatakan jatuhkanlah dirimu, maka nanti malaikat akan menatang. Lihat, apakah jawaban Yesus? Jangan mencobai Tuhan. Artinya apa? Bergantung kepada cara-cara Allah yang di luar pemikiran logis. Ya. Kita bergantung kepada firman. Karena firman adalah cara-cara Allah. Mungkin firman ini tidak sesuai dengan logika kita, nggak masuk akal, tidak make sense, nggak mungkin. Tapi kita bergantung, saya percaya mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Lewat apa? Lewat penyertaannya kepada pemimpin-pemimpin spiritual, pemimpin rohani dalam konteks yaitu gereja Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan juga adalah sumber konsekuensi kekal. Ketika dia dibawa ke atas gunung untuk diperlihatkan kepermainan dunia ini untuk menyembah iblis, tetapi yang Tuhan katakan apa? Dia harus menyembah ya hanya kepada Dia, tidak kepada iblis atau tidak kepada yang ilah-ilah yang lain. Kadang-kadang bisa juga seorang pemimpin dia dibawa kepada suatu puncak popularitas, ya, puncak kemasyhuran seorang pemimpin ke atas gunung. Tapi ketika dia lengah, ketika dia tidak lagi bergantung kepada Roh Kudus, pada Roh Tuhan, maka kadang-kadang sering kita jumpai banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, jatuh dalam dosa, jatuh dalam berbagai-bagai sesuatu hal yang tidak terpuji. Ya, kenapa? Karena dia melihat popularitasnya, puncak daripada suksesnya. Ya, oh, gereja saya besar, jemaat saya banyak, saya dipercaya menjadi ketua ini. Tapi dia bukan mengabaikan, tapi sedikit mengesampingkan daripada peran ketergantungannya tadi kepada Allah. Oleh karena itu, menyembah dan mengabdikan diri hanya kepada Dia, tidak kepada unsur-unsur yang lain. Inilah yang saya katakan prinsip gurun, ya, pencobaan, pematangan, pemantapan daripada nilai-nilai ilahi di dalam kerohanian para pemimpin itu sendiri. Dan yang terakhir, prinsip personalia. Kalau tadi ketiga prinsip, sekarang prinsip personalia. Yesus sudah mulai bekerja. Matius pasal 5, pasal 4, pasal 4, ayat 19, 20, dan 10. Ini mengisahkan bagaimana Yesus memilih murid-murid. Ya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Ini prinsip personalia. Apa yang saya maksudkan dengan prinsip personalia? Artinya yang pertama, Yesus memanggil mereka datang kepadanya secara personal. Yesus tahu anak-anak Zebedius. Yesus kenal Simon, saudaranya Andreas.
Yesus tahu Lewi pemungut cukai. Ya. Dia tidak membuka lowongan. Yesus tidak membuka lowongan untuk menjadi murid. Yesus tidak membuka pengumuman di Yerusalem atau di Yudea untuk membuka siapa yang mau jadi murid aku, ayo daftar, kemudian seleksi. Tidak. Tapi dia sendiri turun menjumpai touch secara pribadi. Ini uniknya. Maka saya katakan prinsip personal. Panggilan pribadi kita. Ini yang harus menjadi proses. Ya. Saya percaya bapak-bapak kok dipanggil bukan sekedar hanya menjadi orang Kristen. Tapi kok dipanggil menjadi pemimpin. Ya. Dipercaya untuk melakukan tugas-tugas pendelegasian yang dipercayakan oleh Allah. Dan yang kedua, mereka dipanggil untuk mengabdi dalam kepatuhan dan keserupaan dengan meninggalkan semua yang lain. Lihat, meninggalkan, semua ditinggalkan, perahu ditinggalkan, jalan ditinggalkan, hanya untuk mengabdi, hanya untuk diproses untuk menjadi serupa dengan guru, yaitu Kristus. Ini prinsip personal, pribadi kita masing-masing. Oleh karena itulah panggilan ini berbeda-beda. Kapan waktunya kita dipanggil tidak sama. Pasti ada waktu. Ada yang dipanggil yang masih muda melayani, dipanggil sudah setengah tua, atau dipanggil sudah tua. Ini masing-masing adalah merupakan bagian daripada personal kita kepada Tuhan. Dan personal Yesus sebagai guru kepada kita sekalian. Nah, inilah yang saya katakan dalam konteks gereja akhir zaman ini, pemuritan. Pemuritan. Program pemuritan adalah sesuatu yang penting untuk dikembangkan dalam gereja lokal. Puji Tuhan, GPPS sudah selama ini menjalankan, menganjurkan, bahkan MP menganjurkan untuk gereja-gereja lokal melakukan pemuritan kepada jemaatnya. Supaya apa? Mereka mengalami perubahan. Perubahan secara personal. Yang pertama mengalami panggilan. Yang kedua mengalami perubahan. Nah, ini harus dimuridkan. Tidak bisa kita hanya menjadi jemaat yang datang hari Minggu, duduk diam, kemudian nyanyi. Harus dimuridkan. Itu. Ini pemuritan. Gereja harus berperan dalam konteks ini. Maka gereja juga punya peran penting, peran sentral dalam menciptakan, dalam mencetak daripada pemimpin-pemimpin rohani untuk waktu-waktu yang selanjutnya. Sehingga generasi yang berikutnya mereka memiliki sebuah kepatuhan, memiliki sebuah perangai, karakter yang serupa dengan Kristus. Dan kemudian yang ketiga, Yesus mengubah mereka. Lihat, diubah. Orientasinya dirubah. Paradigmanya dirubah. Karakternya berubah. Kompetensinya makin mengalami kemajuan. Mengapa? Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Luar biasa ini. Luar biasa. Jadi proses pemuritan bukan sekedar program gereja. Tapi pemuritan harus menjadi program Yesus bagi setiap pribadi-pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan, modul-modul yang sudah dibagikan oleh yang dibuat oleh MP harus kita juga mentransfer kepada jemaat supaya mereka juga mengalami yang namanya pemuritan sehingga ada prinsip-prinsip personal. Mereka bisa dipanggil secara pribadi. Mereka bisa diubahkan dalam pribadi mereka masing-masing untuk menjadi makin serupa dengan Kristus serta memiliki atau menumbuhkan rasa tanggung jawab panggilannya terhadap amanat agung daripada Tuhan Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, 4 prinsip inilah yang merupakan prinsip yang biblikal dalam mempraktekkan, menumbuhkan karakter seorang pemimpin yang tadi kita sudah bahas di depan, dan juga yang membangun daripada kompetensi seorang pemimpin, sehingga terjadi kesetaraan dan keseimbangan di dalam pelayanan dan gereja Tuhan. Sebagai akhirnya, sebagai closing statement saya ingin menyampaikan, yaitu
Karakter is the right response. Saat situasi tidak benar, seorang pemimpin berespon benar. Saat orang lain tidak benar, seorang pemimpin berespon benar. Inilah karakteristik is the right response. Jadi apapun kondisinya, tetap para pria-prianya Allah, kita merespon dengan benar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Marga untuk sharing firman-Nya. Sangat bermanfaat sekali ya buat kita, supaya kita yang semuanya seperti firman Tuhan yang telah disampaikan dalam minggu-minggu sebelumnya, bahwa kita semua adalah seorang pemimpin ya, baik pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk keluarga, pemimpin buat di mana kita ditempatkan untuk bekerja ya. Terima kasih banyak karena Bapak Pendeta Marga telah mengulas lagi dengan lebih dalam lagi bagaimana karakter seorang pemimpin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Marga, Tuhan memberkati. Nah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya lebih lanjut. Jadi mungkin tadi ada hal-hal yang rasanya ingin lebih mengetahui lah ya, maksudnya ingin mengetahui lebih dalam lagi, silakan bisa langsung ditanyakan pada Bapak Pendeta Marga. Silakan teman-teman. Ya, silakan siapa? Nggak usah sungkan-sungkan, kita adalah satu keluarga. Bapak Pendeta Marga tentunya dengan senang hati siap akan memberikan jawaban-jawaban ya untuk berdiskusi bersama. Silakan teman-teman. Ya Pak, siap. Ya, kalau belum ada, saya mengawali Pak Pendeta Marga. Tadi Bapak lebih banyak menekankan kepada kepemimpinan dalam pelayanan. Nah, apakah kepemimpinan dalam pelayanan itu berbeda dengan kepemimpinan dalam dunia sekuler? Karena kalau saya tadi lihat dari apa yang telah Bapak Pendeta Marga jelaskan, kalau kita dalam pelayanan sebagai pemimpin dalam kepemimpinan dalam pelayanan itu, yang pertama disebutnya adalah integritas, yang kedua melayani seperti Kristus, yang ketiga mengambil keputusan melalui Roh Kudus. Sedangkan mungkin kalau kepemimpinan ini, kalau saya tidak salah tangkap ya Bapak, ya. Sedangkan kepemimpinan yang di dunia sekuler atau secara umum itu Bapak menempatkan posisi pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah jiwa kepemimpinan, dan yang ketiga baru integritas. Jadi apakah memang ada sesuatu yang berbeda untuk menjadi pemimpin dalam kerohanian dan pemimpin yang sekuler, Pak? Ya, puji Tuhan. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, memang ada perbedaan. Ya, sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin dunia sekuler juga mengambil atau mengadop daripada metode-metode pemimpin rohani, karena kita percayalah pemimpin-pemimpin sekuler lebih banyak, terutama di dunia barat, kan mereka juga berangkat atau basicnya adalah dari gereja, dari orang-orang percaya, sehingga mereka bisa berkembang sebagai seorang pemimpin atau CEO dalam sebuah perusahaan. Tetapi memang di dalam realitanya, integritas itu memang adalah sesuatu hal yang penting. Tetapi dalam keadaan situasi tertentu atau dalam persaingan bisa terjadi ini agak sedikit diabaikan, tetapi lebih banyak melihat daripada kompetensi seseorang, kemampuan leadership-nya, kemampuan manajerialnya, bahkan kemampuan sebagai pemimpin yang visioner. Ini berbicara mengenai ketika ke-10 poin tadi sebagai good leader ini sangat kuat dalam diri seseorang, sekalipun mungkin integritasnya ya masih diragukan,
Tapi orang lebih mempercayakan atau lebih condong mengangkat pemimpin yang seperti ini. Karena mereka hanya melihat hasil atau melihat goalnya yang akan dicapai oleh seorang kepemimpinan. Ya, maka ditempatkan integritas itu sengaja ditempatkan di ketiga. Tapi dalam pemimpin rohani tidaklah demikian. Tidak demikian. Kita mungkin bisa terbatas di dalam kemampuan personal kita menyampaikan atau kita berkomunikasi, bahasa kita mungkin sederhana, ya tidak memiliki bahasa-bahasa yang artinya yang cukup baik sesuai dengan teologi sekarang, ya seorang pemimpin ya. Tetapi ketika dia memiliki integritas, ya Tuhan akan memakai dia dan akan diperlengkapi ia ini menjadi sebuah untuk melengkapi daripada orang-orang kudusnya. Kan bukan Tuhan sekali lagi dia tidak melihat kompetensi seseorang, bukan tidak melihat, tapi melihat. Tapi yang lebih utamanya adalah hatinya, integritasnya ini loh. Nah, sehingga siap untuk dipanggil, siap untuk diproses. Nah, kompetensi akan mengikuti, akan mengiringi, diperlengkapi seperti murid-murid Yesus. Lihat, apa kompetensinya murid-murid Yesus? Mereka adalah orang biasa, mereka para nelayan, mereka pemungut cukai, ya. Tapi inilah yang dibutuhkan oleh Yesus, yang diperlukan. Ya, jadi memang orang bilang gereja tidak membutuhkan orang, tidak selalu membutuhkan orang-orang yang pintar, tapi orang punya hati. Memang itu benar. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga punya kompetensi serta integritas yang terpuji lah, terpelihara. Kira-kira begitu poinnya. Bukankah pemimpin rohani juga kan kita jemaat atau orang-orang ada di bawah ini kan menjadi panutan, ya, dalam pola pikir, dalam sikap, dalam perkataan ini jadi panutan. Tapi kalau kita di dunia sekuler, kita tidak tahu kehidupan bos kita tidak tahu kehidupan rumah tangganya, ya. Mohon maaf misalkan, ya mereka berpoligami itu kan bagian daripada ketidaksiapan dalam hal integritas dan sebagainya. Tapi leadership-nya atau kompetensinya, nah ini yang dibutuhkan. Kira-kira begitu, Pak Hendrawan, ya, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, Bapak Pendeta Marga. Jadi memang berarti Bapak menempatkan posisi ini tadi memang ternyata nggak bisa dibolak-balik ya Pak ya. Jadi maksudnya untuk kepemimpinan sekuler itu kita tidak bisa menaruh integritas di atas, misalnya kompetensi di bawah nggak bisa ya. Iya, tidak. Tapi ya, karena memang saya menangkap ke realita dalam kehidupan yaitu Pak ya, dalam kehidupan. Betul. Kita jujur aja Pak, sering juga dihadapkan kepada hal-hal di mana kita berpikir kita sebagai pemimpin dalam satu perusahaan, dalam satu pekerjaan, apakah benar mengambil tindakan begini? Kadang-kadang kan, wah kalau kita di dalam pelayanan nggak boleh begini, tapi kalau di ini kalau saya tidak melakukan ini, gimana gitu ya? Tidak ada ketegasan gitu, tidak ada ini. Nah, kadang-kadang kita memang diperhadapkan juga Pak ya dengan hal-hal seperti itu, sehingga kita juga salah nggak sih kita ini? Nah, ternyata memang ini suatu pencerahan yang luar biasa. Ternyata memang karakter seorang pemimpin dalam kepemimpinan dalam bidang kerohanian itu berbeda ternyata ya Pak ya dengan karakter pemimpin dalam dunia sekuler. Ya, terima kasih banyak Bapak Pendeta Marga. Mungkin dari teman-teman yang lain kita masih ada waktu, silakan jangan segan-segan. Kita satu keluarga ya. Jadi nggak usah segan, nggak usah nggak enak, tanya saja kalau ini. Silahkan Bapak Pendeta Marga dengan senang hati akan menjawab, membantu untuk teman-teman semua. Silakan. Bagaimana teman-teman? Atau semuanya sudah sangat jelas tadi diuraikan dengan Bapak Pendeta Marga? Ya, puji Tuhan. Tidak ada ya, puji Tuhan. Berarti kalau semuanya sudah cukup jelas, mudah-mudahan semua apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Marga itu menjadi satu pedoman dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang pemimpin. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Marga, dan saya serahkan kepada Bro Haiki untuk mungkin ada pengumuman. Bro Haiki, silakan.
Oke. Bro, mute-nya mana? Suaranya kurang jelas, Bro Haiki. Mana mute-nya? Udah. Oke. Oke. Thank you, Ko. Ya, Terima kasih, Ko Hendrawan. Terima kasih, Ko Dedi. Terima kasih juga Pak Marga buat kebenaran firman Tuhannya. Saya merasa diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini tentang karakter seorang pemimpin, dan yang saya dapatkan malam hari ini adalah pria itu DNA-nya Tuhan Yesus, ya, yaitu Allah yang menjadi seorang pemimpin yang berpotensi, dan kita semua sebagai pria dipanggil untuk meneruskan jejaknya Tuhan, untuk meneruskan jejaknya Allah, yaitu pemimpin yang punya teladan, ya, yang punya teladan, yang punya nilai, mempunyai value, seperti karakter Yesus, yaitu mempunyai integritas, mau melayani seperti Kristus, mengambil keputusan melalui Roh Kudus. Dan leadership adalah kemampuan untuk memimpin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu kita harus mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai servant leadership, yaitu mempunyai hati sebagai seorang hamba, dan kita ini adalah pola atau patronnya Tuhan Yesus. Dan pemimpin harus mau melayani, itu adalah proses seumur hidup untuk kita bisa belajar memuridkan dan bisa meresponi dengan benar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Marga buat kebenaran firman Tuhannya. Saya merasa diberkati sekali, dan terima kasih buat sahabat-sahabat AMC yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih, dan saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman GPPS Agape sepanjang minggu ini, tiap pagi ada doa pagi dari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom di link Zoom yang sama, dan saya berharap sahabat-sahabat AMC bisa ikut dalam doa pagi ini, karena doa pagi ini sangat memberkati kita semua, sangat memberi kekuatan buat kita semua sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan sama Tuhan, dan saya percaya hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita akan jalani, ada penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa ketika kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya kebaktian minggu depan masih tentang kepemimpinan, yaitu temanya membangun komunitas seorang pemimpin, ya, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paul Jaitun di lingkup yang sama, di waktu yang sama, jam 19.30 seperti malam hari ini. Selanjutnya adalah ibadah raya kita. Ibadah raya kita dibagi 3 bagian, jam 6 pagi, jam 7.45, dan jam 4 sore, via onsite dan online, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theo Mose dengan tema menemukan kembali hilangnya roh kepemimpinan. Kita akan diperlengkapi dengan ibadah raya, ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Theo Mose. Selanjutnya adalah persembahan kolekte ibadah AMC. Boleh barangkali ada bapak-bapak yang tergerak untuk memberikan kolektenya, bisa melalui rekening BCA, nomor rekening 67651755503 atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Dan selanjutnya adalah, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan malam hari ini pengumumannya. Dan karena Pak Gembala Daniel tidak hadir malam hari ini, maka doa penutup, minta tolong boleh Bro Baren untuk menutup doa penutup AMC malam hari ini. Amin. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Haiki yang sudah mempercayakan. Kita sama-sama berdoa, ya. Kita akan akhiri ibadah kita kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus di ibadah kami, di pertemuan kami di AMC ini, Tuhan. Kami merasakan bahwa Tuhan hadir melawat kami semuanya dari awal, dari puji-pujian yang sudah dinaikkan,
dan juga penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, panjatkan betapa Tuhan Maha Besar dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini juga kami dibekali oleh firman Tuhan, oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Marga Wijaya, Tuhan dari Jakarta. Tuhan Yesus, Engkau sudah meneladani kami Tuhan dengan kepemimpinan-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah itu Tuhan ada terjadi dalam kehidupan kami yang hadir kesempatan ini Tuhan. Biarlah itu Tuhan dapat kami teladani apa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami, supaya kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang dimanapun kami berada, baik di rumah tangga kami, di lingkungan kami, di mana-manapun kami Tuhan menjadi teladan. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini, buat firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan buat Bapak Pendeta Marga Wijaya yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan kesempatan ini. Semua kami yang hadir pada kesempatan ini Tuhan akan dilawat oleh Tuhan tanpa terkecuali. Kami doakan yang sudah melayani, mulai daripada puji-pujian buat hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dedi Kaleb yang sudah membawa kami dalam pujian penyembahan, pakai lebih luar biasa lagi Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Moderator kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu buat Ko Hendrawan Tuhan, semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan kesempatan malam hari ini. Pakai juga buat Ketua AMC, buat Bapak Haiki, Tuhan Engkau perlengkapi lebih lagi Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak bersama kami malam hari ini, mungkin Bapak Gembala kami, Bapak Daniel juga Tuhan Engkau berkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Kami yang hadir di Zoom ini Tuhan, di dalam ibadah kami ini juga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Banyak hal yang kami ingin pohonkan kesempatan malam hari ini. Tapi kami percaya bahwa kami sudah mendapat sesuatu yang berharga kesempatan malam hari ini, dan di hari-hari kemudian juga Tuhan kami akan diberkati oleh ibadah-ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri Tuhan kebaktian kami ini. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah akan berakhir dalam kehidupan kami, dan berkat-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan, dan kami tutup kebaktian kami kesempatan malam hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin.